Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa harus tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian sekolah. Nah, hari ini Bu akan melanjutkan muatan pelajaran IPA, yaitu mengenai adaptasi makhluk hidup. Nah, di sini nanti Ibu akan membahas mengenai adaptasi makhluk hidup hewan dan juga tumbuhan. Ya. Yang pertama, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan adaptasi makhluk hidup? Nah, adaptasi makhluk hidup adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan utama makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Ya. Nah, selain untuk menjaga kelestarian hidupnya, adaptasi juga memiliki tujuan lain seperti berikut. Yang pertama, mempermudah makhluk hidup untuk mencari makanan. Yang kedua, melindungi diri dari musuhnya. Yang ketiga, mempertahankan diri dari pengaruh perubahan lingkungan, misalnya perubahan cuaca yang ekstrim atau perubahan keadaan tempat tinggal. Nah, jadi tujuan adaptasi ini penting sekali bagi makhluk hidup. Makanya setiap makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu adaptasi pada yang pertama, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya. Di sini tumbuhan ada yang hidup di lingkungan kering, berkadar garam tinggi, air, di lingkungan yang lembab, serta lingkungan yang miskin nitrogen. Nah, setiap tumbuhan yang tinggal di lingkungan tersebut, maka dia ada penyesuaian dirinya. Ini contoh. Untuk tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering, itu biasanya dia memiliki ciri daunnya tebal dan daunnya berubah menjadi duri atau sisik. Kemudian batangnya tebal dan memiliki jaringan penyimpanan air. Serta yang ketiga, akarnya panjang. Nah, contohnya itu ada kaktus, cocor bebek, dan lidah buaya. Kemudian, lingkungan berkadar garam tinggi. Itu biasanya memiliki daun kaku dan tebal, permukaan daun licin, serta memiliki akar nafas. Contohnya adalah tumbuhan bakau yang biasa kita temui di pinggir pantai ya. Yang ketiga, tumbuhan yang hidup di lingkungan air ini memiliki ciri-ciri biasanya berdaun lebar dan tipis. Tujuannya agar mengapung di air serta mempercepat proses penguapan. Kemudian yang kedua, batang atau tangkai daun yang berongga, itu juga tujuannya sebagai saluran oksigen serta mempermudah tumbuhan tersebut untuk mengapung. Dan yang ketiga, memiliki akaran panjang. Contohnya nih, tumbuhan yang hidup di air itu ada teratai, enceng gondok, dan kangkung. Kemudian, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab itu memiliki daun yang tipis, daun yang berbentuk melingkar atau menggulung, dan batangnya tidak tampak. Nah, contoh tanaman yang hidup di lingkungan lembab ini ada keladi dan tumbuhan paku. Kemudian, lingkungan miskin nitrogen. Nah, di sini dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan menangkap serangga untuk mendapatkan nitrogen. Karena lingkungannya miskin nitrogen, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya dia harus menangkap serangga. Contoh tumbuhannya ini adalah tumbuhan Venus. Nanti kalian bisa cari atau browsing bagaimana sih bentuk tumbuhan Venus ya. Kalau kalian ada yang belum tahu bagaimana tumbuhan Venus, tapi di semester 1 sudah Ibu jelaskan ya tanaman Venus itu yang seperti apa. Lanjut. Nah, selain untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi dirinya dari gangguan musuh. Contoh nih, dengan cara memiliki duri, memiliki rambut halus, memiliki daunan tajam, menghasilkan racun, serta menghasilkan getah. Kita bahas satu persatu ya. Tumbuhan yang memiliki duri itu durinya bisa berada pada sebagian atau seluruh tumbuhnya. Contohnya salak dan nanas. Kemudian
Tumbuhan yang memiliki rambut halus ini biasa menempel di kulit atau membuat rasa gatal. Contohnya ada pada tebu dan bambu. Nah, kemudian berdaun tajam. Nah, terdapat semacam duri di bagian pinggir daunnya. Contohnya yang ada pada nanas dan lidah buaya. Kemudian menghasilkan racun. Nah, racun yang diproduksi tumbuhan berbahaya bagi pemangsanya. Contohnya kecubung dan jarak. Nanti kalian yang penasaran kecubung itu seperti apa sih Bu? Jarak itu seperti apa? Nanti bisa kalian browsing sendiri ya. Kemudian dengan cara menghasilkan getah. Nah, bagian tumbuhan akan mengeluarkan getah. Getah ini akan lengket jika dipotong. Sehingga kalau ada mangsa itu mangsanya akan terjerat di getah tersebut ya. Contohnya ini ada pada buah ada pada tumbuhan nangka dan pepaya. Nah, sekarang kita bahas tentang adaptasi. Ciri khusus hewan dan habitatnya sama seperti tumbuhan tadi ya. Pertama, tumbuhan hewan juga harus menyesuaikan diri dengan habitat atau tempat tinggalnya dengan memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya, ayam. Ayam itu punya ciri khusus, paruhnya panjang dan runcing, cakarnya panjang, seluruh tubuhnya ditutupi bulu. Nah, habitatnya di mana? Oh, habitatnya di lingkungan yang banyak tanah dan semak. Seperti itu juga bebek. Bebek itu memiliki paruh agak panjang dan lebar, fungsinya untuk mencari makanan. Kemudian kakinya berselaput untuk memudahkan dia berjalan di lumpur atau bahkan berenang. Punya leher yang panjang, itu juga untuk mempermudah dia mencari makanan. Serta bulunya berlapis minyak, sehingga kalau bebek itu berenang, dia bulunya tidak basah seperti itu ya. Nah, di mana habitat bebek? Nah, bebek ini hidup di lingkungan darat dan perairan yang dangkal. Kemudian ikan. Nah, ikan ini juga habitatnya di air ya. Nah, sehingga memiliki ciri-ciri khusus seperti berikut. Memiliki sirip untuk berenang. Memiliki insang untuk bernafas. Serta memiliki sisik dan lendir. Ya. Kemudian cecak. Nah, jadi ini bentuk baku dari mungkin sehari-hari kita bisa menyebut cicak ya, tapi penulisan yang benar sesuai PUEBI adalah cecak. Nah, cecak ini dia lingkungan bertanah. Nah, biasa sih kita bisa amati di dinding atau atap rumah kita. Nah, bagaimana cecak itu bisa menempel di dinding atau atap rumah kita? Nah, maka cecak dilengkapi dengan beberapa ciri khusus seperti berikut. Bagian telapak kaki menonjol untuk melekat. Jadi kenapa dia bisa menempel di dinding atau atap rumah? Karena bagian kaki telapak kakinya itu menonjol untuk melekat. Kemudian lidahnya panjang dan lengket. Itu tujuannya untuk memudahkan dia untuk memangsa makanannya. Misalnya nyamuk. Dapat memutuskan ekornya. Nah, ini dia untuk melindungi dirinya dari serangan musuh, maka dia dapat memutuskan ekornya. Nah, di sini juga ada contohnya kelelawar ya. Ada unta. Kita bahas dulu kelelawar tadi. Sorry. Nah sekarang hewan juga selain beradaptasi dengan bentuk tubuh atau ciri khususnya atau biasa disebut juga dengan morfologi, hewan juga beradaptasi dengan tingkah laku untuk melindungi dirinya. Contohnya nih, dengan cara berkamuflase. Berkamuflase ini adalah cara hewan melindungi dirinya dengan cara menyamar. Contoh hewan yang melindungi diri dengan kamuflase ini belalang. Jadi belalang itu kan berwarna hijau ya. Nah, dia memiliki kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip dengan daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya karena tidak terlihat jelas. Yang kedua, dengan cara mimikri. Nah, mimikri ini adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Jadi bunglon itu bisa merubah warna kulitnya sesuai tempat di mana dia hinggap. Seperti itu ya. Kalau tadi yang kamuflase, dia tidak bisa merubah dirinya, tapi dia mencari tempat di mana warnanya sama dengan kulitnya belalang tadi, sama dengan belalang, sehingga dia dapat terlindung dari musuh.
Kemudian yang ketiga, ada cara autotomi. Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan ekornya. Tuh, kalian bisa lihat pada gambar ya. Jadi, ketika cicak memutuskan ekornya, cicaknya tidak mati, tapi masih bisa bertahan untuk hidup, bahkan nanti ekornya masih akan tetap bisa tumbuh. Kenapa dia memutuskan ekornya? Agar dia bisa mengelabui dan melindungi diri dari musuh. Ya, ekor cicak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya pemangsa lebih tertarik tuh untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cicaknya. Ekor yang telah terputus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Yang kelima, dengan menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuhnya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling ini memiliki kulit berupa sisik yang sangat keras. Nah, saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindung sisik yang keras, sehingga menyulitkan pemangsanya untuk mengganggu terenggiling tersebut. Yang kelima, menyemburkan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Contoh hewan melindungi diri dengan menyemburkan tinta ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemburkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tinta berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuhnya pun akan kehilangan jejaknya. Hebat ya. Kemudian